kenalin aku Alicia Setia dari kelompok 5 I'm Connect. Di sini aku mau menjelaskan tentang kesetaraan gender. Nah, kesetaraan gender itu sendiri sering dikaitkannya dengan feminis. Feminis adalah upaya untuk mengubah ketidaksetaraan gender menjadi kesetaraan gender. Dan feminis sendiri memiliki pengertian yaitu sebuah ideologi dan sebuah gerakan sosial untuk mencapai kesetaraan hak untuk perempuan dalam berbagai hal. Persamaan hak dalam politik, ekonomi, personal, dan sosial dapat diartikan dalam ideologi yang luas. Persamaan hak dan laki-laki dalam berbagai hal yang seringnya perempuan masih didiskriminasi. Namun, kesetaraan gender atau feminis sering disalahartikan, yaitu sebagai sebuah kebencian terhadap laki-laki. Nyatanya, kesetaraan gender dan feminis membenci patriarki dan bukan laki-laki. Patriarki sendiri pun memiliki pengertian yaitu sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial, dan penguasaan properti. Dan selanjutnya, cek videonya sampai habis ya. Kesetaraan gender. Apa yang dimaksud kesetaraan gender? Kesetaraan gender adalah pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka yang bersifat kodrati. Ini adalah salah satu tujuan dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, di mana PBB berusaha menciptakan kesetaraan dalam bidang sosial dan hukum, seperti dalam aktivitas demokrasi, dan memastikan akses pekerjaan yang setara dan upah yang sama. Mengapa kesetaraan gender itu penting? Kesetaraan gender harus diorientasikan demi terciptanya masyarakat yang harmonis, tanpa diskriminasi, subordinasi, dan alienasi, serta mencapai komunikasi dan interaksi yang lebih baik dengan memprioritaskan peranan perempuan dan laki-laki tanpa memandang perbedaan sara demi kemajuan bangsa. Itulah pentingnya kesetaraan gender di Indonesia. Sayangnya, di Indonesia sendiri, kesetaraan gender belum terrealisasikan dengan sempurna, baik dalam dunia kerja maupun pendidikan. Tak hanya itu, tak sedikit lingkungan masyarakat sendiri yang masih cenderung menganggap wanita lebih baik di rumah saja daripada bekerja. Padahal, bagi generasi milenial, baik laki-laki maupun perempuan, mereka punya pilihan yang layak mereka wujudkan. Tak jarang, pilihan untuk bekerja merupakan sebuah impian perempuan ketika sudah lulus dari pendidikan yang telah mereka selesaikan. Sekarang, camkan bahwa gender bukanlah penghalang untuk seseorang maju, berkreativitas, berkarya, dan berekspresi. Kesetaraan gender penting bagi kemajuan bangsa. Nah, kemudian, apa yang bisa kita lakukan? Banyak. Sebagai generasi muda, kita bisa mulai mengkampanyekan beberapa hal. Yang pertama, mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Yang kedua, menghilangkan segala bentuk kekerasan dan pemaksaan terhadap perempuan dan anak, baik di ranah publik maupun privat. Yang ketiga, melawan tradisi hitan pada perempuan. Yang keempat, meningkatkan pelayanan umum dan kebijakan publik yang pro terhadap perempuan. Yang kelima, pemberian hak partisipasi penuh dan efektif perempuan dan kesempatan yang sama untuk kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi. Nomor 6, memastikan akses universal terhadap kesehatan seksual dan hak reproduksi. Yang ketujuh, meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan. Dengan berbagai upaya tersebut, setidaknya kita turut membantu menyadarkan masyarakat tentang pentingnya kesetaraan dan bersama-sama meminimalisir terjadinya diskriminasi pada perempuan. Sehingga, jika kesenjangan ini mulai berkurang, maka tingkat kesejahteraan, kemakmuran, serta kesetaraan dapat tercapai dan berjalan dengan baik. Saling menghormati, saling menghargai, bersama kita bisa.